Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan mata kuliah Strategic Management. Dan topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah tentang Global Strategic Planning atau perencanaan strategis global. Mari kita lanjut. Sebagai studi kasus, di sini saya ambil contoh Honda. Honda adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di Tokyo, di Jepang, dan bagaimana Honda ini sebagai perusahaan yang bukan hanya bergerak untuk pangsa pasar di Jepang, tapi juga seluruh dunia, baik motor, mobil maupun robotik-robotik yang lainnya. Baik, yang ingin saya sampaikan sesuai dengan Strategic Management Model, hari ini kita akan masuk di chapter 2, yaitu tentang Outside USA Strategic Planning. Jadi ini adalah contoh perencanaan strategis yang dilakukan di dunia. Baik, ini adalah 5 perusahaan besar di 9 negara yang diurutkan berdasarkan pendapatan mereka. Ada dari Britain, Australia, USA, India, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan ini rata-rata perusahaan yang internasional dan bukan hanya bergerak di negaranya saja. Oke, apa sih perusahaan multinasional itu? Jadi bahwa perusahaan itu bisa saja bergerak bukan hanya untuk memenuhi pangsa pasar domestik, tapi perusahaan ini melintasi dunia, ya, melintasi batas-batas negara, dan ini yang disebut dengan perusahaan internasional atau multinational corporations atau korporasi multinasional. Dalam konteks ini, maka perencanaan strategis adalah konsep yang dipakai di dalam perusahaan multinasional ini. Jadi bukan hanya untuk yang domestik. Nah, di dalam perusahaan yang bersifat internasional, maka juga memiliki masalah-masalah yang kompleks, masalah yang memiliki banyak sekali variabel-variabel dan sangat berhubungan satu sama lain. Contoh misalnya adalah variabel sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, dan lain sebagainya. Itu juga yang harus diantisipasi. Kemudian juga bahwa perusahaan membutuhkan waktu dan upaya untuk bisa mengidentifikasi, mengevaluasi hal-hal yang bersifat eksternal yang biasanya mungkin hanya bersifat domestik saja. Misalnya tentang geografi, kemudian budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah data mengenai pengangguran. Nah, dengan adanya multinasional ini maka bisa diharapkan untuk mengurangi masalah pengangguran yang ada di negara lain, sehingga bisa across gitu ya. Oke, apa sih keuntungan dan kerugian dari organisasi yang menyelenggarakan upaya internasional? Tentunya keuntungannya banyak gitu ya. Di antaranya adalah mendapatkan pelanggan baru atas produk atau layanan yang sebelumnya hanya dijual domestik. Pada akhirnya akan meningkatkan revenue atau pendapatan, dan ini menjadi tujuan dari organisasi, yaitu memiliki pendapatan dan juga profit. Nah, berikut adalah potensial keunggulan ketika organisasi menginisiasi expand bisnisnya secara internasional. Jadi pertama adalah tadi mendapatkan customer baru. Yang kedua, ketika terjadi excess capacity bahwa berlebih, maka bisa dijual ke negara lain. Sehingga dengan begitu maka biaya satuannya jadi lebih murah atau juga bisa menambah pangsa pasar.
Yang ketiga adalah bahwa organisasi bisa berproduksi dalam biaya yang lebih rendah. Kenapa? Karena bahan bakunya lebih dekat dan juga mungkin biaya tenaga kerjanya lebih murah begitu. Kemudian dengan pesaing juga tidak ada pesaing mungkin di negara tersebut dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri nanti. Oke, tantangan global. Tentunya ketika organisasi menghadapi ingin berekspansi ke negara lain, kita lihat bahwa negara yang lain juga memiliki proteksi gitu ya. Contohnya misalnya tentang tarif, tentang pajak, kemudian aturan-aturan lain di mana tidak mudah perusahaan itu untuk bisa masuk ke negara-negara lain. Berikutnya adalah tentang globalisasi di sini. Jadi globalisasi itu adalah proses di mana menjalankan bisnis secara global. Bisnisnya ada di seluruh dunia. Sehingga memerlukan keputusan-keputusan strategik gitu untuk bisa menghasilkan profit yang lebih besar dari yang hanya dijual domestik saja. Oleh karena itu maka perlu global strategi. Apa global strategi? Global strategi itu meliputi desain, produksi, marketing, jadi pemasaran-pemasaran yang bersifat global. Dan mungkin bisa saja bicara tentang research and development. Jadi ada pengembangan, ada riset untuk bisa menentukan negara mana yang baik untuk ekspansi bisnisnya. Ya, ini beberapa contoh misalnya tentang tax rate. Jadi bahwa tadi proteksi kan salah satunya dari pajak. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah beberapa negara yang memang pajaknya tinggi, misalnya Amerika saja pajak corporate tax-nya itu 35% ya. Jadi dampaknya harga akan semakin tinggi gitu atau keuntungan yang bisa berkurang karena memang di store ke pajak. Nah, ini adalah tantangan hambatan yang kultural gitu ya, budaya yang menjadi perhatian untuk seorang manajer. Jadi misalnya bilang goodbye atau no itu dikonotasikan lain gitu ya. Bisa dilihat di sini beberapa hambatan budaya yang mungkin masing-masing negara itu bisa berbeda. Oke, bahasa juga menjadi kendala ya. Oleh karena itu, maka di sini perlulah ada cultural training. Jadi lintas budaya itu perlu pelatihan-pelatihan. Ini beberapa contoh yang mungkin bisa kita pelajari. Kemudian kalau kita bicara tentang bisnis yang lintas negara, maka ini menjadi contoh juga, menjadi perhatian bahwa banyak hal yang harus menjadi perhatian begitu ya. Contoh ini misalnya di Meksiko bagaimana budaya di sana, kemudian Jepang juga berbeda, Cina berbeda lagi ya. Dan banyak sekali negara-negara lain bisa baca di teksnya seperti itu. Nah, ini adalah 10 negara di mana menyelenggarakan bisnis yang lintas dunia. Yang overall base itu Singapura. Singapura, nomor 2 Hong Kong, Selandia Baru dan sebagainya. Ya, ini diurut berdasarkan benua atau regional ya. Asia Pasifik, kemudian Eropa dan lain sebagainya. Nah, ini sampling, jadi menggunakan sampel dari berbagai negara tentang easy of doing business, jadi kemudahan berusaha. Ini di Afrika, kemudian ini adalah di Asia, ya, Asia, Singapura itu satu di antara 183 negara bahwa mereka mudah untuk berusaha. Indonesia menempati posisi yang ke 129 ya dari 183 negara dalam kemudahan berbisnis. Ini di contoh di Eropa, kemudian Amerika. Amerika itu dibagi dua gitu ya, saking besarnya utara dan selatan. Baik, sebagai bahan diskusi, kalau seandainya UPN itu menerima mahasiswa dari luar negeri, kira-kira bagaimana strategi globalnya? Ya,
dari negara mana begitu yang nanti mungkin kita bisa terima. Itu menjadi bahan diskusi kita, nanti kita akan bahas dalam video conference. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.